Perkenalkan, nama saya Francisca Niken dari Prodi Kewirausahaan. Dalam pelajaran mata kuliah Integritas Kepemimpinan 1, saya mengambil pengajaran Jalan Menuju Gunung Puncak Karmel. Gunung Karmel merupakan sebuah gunung di Israel, tempat Nabi Elia waktu itu menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam hidup bertapa, hidup dalam keheningan dan kesunyian. Kemudian lahirlah para pertapa Karmel yang mengikuti teladan hidup Elia dengan hidup dalam keheningan dan kesunyian. Gunung Karmel merupakan simbol. Gunung Karmel menunjukkan jalan yang aman untuk mencapai puncak persatuan. Gunung Karmel adalah gunung kesempurnaan, gunung kehidupan rohani. Di puncak Gunung Karmel ini terjadilah puncak kehidupan rohani, yaitu persatuan dengan Tuhan. Di sana ada kebahagiaan yang tidak terbatas, penuh kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mereka yang mencapai puncak bebas total. Tidak ada hukum, Dia sendiri adalah hukum. Maksud dari kalimat ini adalah ketika jiwa mengalami persatuan cinta kasih dengan Tuhan, maka kehendak Allah menguasai kehendak sehingga segala sesuatu hanyalah menjalankan kehendak Allah saja, yang tidak lain adalah cinta kasih. Santo Yohanes Salib menjelaskan bahwa untuk mencapai Gunung Karmel itu hanya ada satu jalan, yaitu jalan yang lurus. Yang pertama, sisi kanan, jalan yang lebar, menarik tetapi tidak pernah sampai puncak. Karena manusia mencari kebahagiaan dari milik duniawi, bukan dari Tuhan. Ia mengajar milik duniawi. Ia mengejar sukacita duniawi, popularitas, ketampanan, kepintaran, pengetahuan duniawi, dan juga mengejar hiburan duniawi. Kata terkenal dari Santo Yohanes Salib, semakin aku mencarinya, semakin tidak kudapatkan. Maksudnya, ketika manusia berusaha untuk mengejar kebahagiaannya dalam hal duniawi, semakin dia mengejar hal duniawi itu, semakin dia tidak bahagia. Sisi kiri adalah jalan lekat dengan perkara-perkara rohani. Kesannya rohani, tapi tidak mencari Tuhan, apa yang dia cari. Kemudian rohani, dia senang dianggap suci, bijaksana, rajin ke gereja dianggap saleh, mengejar sukacita rohani. Dia berdoa bukan mencari Tuhan, tetapi dia mencari pengalaman rohani yang spektakuler. Pengetahuan rohani, dia bangga apabila dia hafal dengan berbagai ayat kitab suci. Dia tahu riwayat Santa, tetapi itu menjadi semua sia-sia apabila kita berhenti di situ saja. Kelekatan adalah sesuatu yang kita cintai, kita pikirkan melebihi kita mencintai atau memikirkan Tuhan. Sesuatu yang memenuhi hati ataupun pikiran lebih daripada Tuhan. Kelekatan ada banyak macam, seperti kelekatan diri sendiri yang di dalamnya kesuksesan ataupun kegagalan. Bisa kepada orang lain, misalnya benci ataupun sayang. Dan kepada materi duniawi, misalnya barang-barang seperti HP, uang, bahkan hewan peliharaan, dan tanaman serta hal-hal duniawi lainnya. Misalnya ambisi, kenikmatan duniawi, kekuasaan, jabatan. Sekian paparan dari pengajaran saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.